Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, soleh-solehanya kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya nak. Nah hari ini kalian akan belajar bersama Ustazah Vera tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran kali ini bertujuan yang pertama, dapat menunjukkan organ-organ pencernaan pada hewan dan manusia beserta fungsinya. Yang kedua, dapat menyebutkan ciri-ciri, menentukan isi, dan membuat iklan secara mandiri. Nah, apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, terjaga kebersihannya, pengolahannya beragam, dan tidak mengandung pengawet. Sudahkah kalian hari ini makan makanan sehat? Lalu, bagaimana cara tubuh mengambil sari-sari makanan dari makanan sehat yang sudah kalian makan? Dalam tubuh kita ada sebuah sistem yang mengatur proses mencerna makanan yang disebut sistem pencernaan. Terlihat seperti gambar ya, sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Lalu, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Nah, sistem pencernaan memiliki fungsi utama, yaitu tadi mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Jadi, makanan sehat yang sudah kamu makan tadi akan dicerna oleh tubuh kita dan diubah menjadi sebuah nutrisi untuk sumber energi sehari-hari. Lalu, apakah sama sistem pencernaan manusia dengan hewan? Pada intinya, hewan juga memiliki sistem pencernaan dan fungsinya pun sama dengan yang dimiliki pada manusia. Namun, yang membedakan adalah organ-organ yang mendukung sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Nah, tahukah kamu ada banyak organ di dalam tubuh hewan dan manusia yang mendukung sistem pencernaan? Apa saja itu? Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Organ pencernaan hewan dan fungsinya. Selain manusia, hewan pun memiliki organ pencernaan. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Ada yang memiliki organ tembolok, empedal, lambung, atau usus. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Berikut adalah sistem pencernaan yang terdapat pada hewan. Yang pertama adalah serangga. Serangga memiliki organ pencernaan yaitu mulut, esofagus, tembolok, empedal, kantong lambung, lambung, usus, dan anus.
Cara kerja sistem pencernaan serangga yaitu makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok. Tembolok yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Yang kedua adalah ruminansia atau hewan memamah biak. Contohnya adalah sapi. Organ-organ pencernaan pada sapi yaitu mulut, esofagus, retikulum, omasum, obasum, rumen, usus, rektum, dan anus. Cara kerja sistem pencernaan pada hewan ruminansia yang pertama adalah makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Selanjutnya, makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam obasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Yang ketiga adalah ikan. Organ-organ pencernaan pada ikan yaitu mulut, kerongkongan, pankreas, kantong empedu, hati, lambung, usus, dan anus. Yang keempat adalah katak dan reptilia. Organ-organ pencernaan pada katak dan reptilia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus, dan kloaka. Kloaka adalah tempat pembuang sisa pencernaan atau kalau yang lainnya disebut dengan anus. Yang kelima adalah burung. Organ-organ pencernaan pada burung dimulai dari paruh, rongga mulut, kerongkongan, lambung kelenjar, tembolok, lambung pengunyah, hati, usus halus, usus besar, dan kloaka. Yang keenam adalah mamalia lain. Ustazah contohkan dengan kucing. Organ-organ pencernaan pada kucing yaitu mulut, kerongkongan, pankreas, hati, perut, usus besar, usus kecil, dan anus. Selanjutnya adalah organ-organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Organ-organ pencernaan pada manusia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus,
usus besar, dan anus. Sistem pencernaan pada manusia bekerja sebagai berikut. Makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan dibantu air liur. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Lalu, makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Kemudian, di dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Di sini terjadi pencernaan kimiawi. Lalu, makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Begitulah sistem pencernaan pada hewan dan manusia bekerja. Pada intinya, sistem pencernaan mengubah suatu zat atau makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa tadi ada iklan tentang makanan ya? Atau ada yang berpikir itu adalah iklan selingan? Tapi salah ya, memang sengaja Ustazah selipkan satu iklan dalam video ini, karena kita akan belajar tentang iklan. Ayo, siapa yang tahu iklan itu apa sih? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan harus mempunyai kata kunci atau kata inti tentang produk yang diiklankan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Iklan dibuat secara menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Biasanya, bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak, yang bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Maka dari itu, iklan mempunyai ciri-ciri bahasa. Yang pertama adalah bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Yang ketiga, ditulis secara menarik. Yang terakhir, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Berikut adalah salah satu contoh iklan di media cetak. Ayo, sebelum jam 9 sarapan sehat. Makan dan minum yang aman dan bergizi memenuhi 15 hingga 30% dari kebutuhan gizi harian. Nah, dari iklan ini, mari kita cocokkan dengan ciri-ciri bahasa yang sudah kita bahas tadi. Di dalam iklan ini, menggunakan bahasa yang mengajak. Ada kata ayo di sana. Kemudian, kata kunci pada iklan ini adalah sarapan sehat. Tampilannya pun dibuat semenarik mungkin sesuai dengan kata kunci yaitu sarapan sehat. Di dalam iklan juga tertera alamat atau nama perusahaan yang membuat iklan. Selain ciri-ciri bahasa pada iklan, iklan juga mempunyai unsur-unsur yang tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan.
Yang pertama adalah headline. Headline atau judul iklan merupakan unsur paling penting dari sebuah iklan cetak. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Headline dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang pendek dan sering berupa slogan. Contohnya, cara cepat menguasai bahasa Inggris. Yang kedua adalah subjudul. Subjudul merupakan gambaran garis besar produk. Subjudul inilah yang dapat menjaga agar pembaca dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Yang kedua adalah isi iklan. Isi iklan biasanya dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Yang keempat adalah visual yang menarik. Visual yang menarik yaitu menggunakan foto atau gambar. Hal ini lebih baik daripada hanya menggunakan rangkaian kata saja. Yang terakhir adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Jadi pembaca bisa tahu iklan ini dari siapa dan untuk siapa. Nah, kalian sudah menyimak penjelasan tentang ciri-ciri dan unsur pada iklan. Sekarang, mari kita pelajari tentang menentukan isi dan mengidentifikasi iklan di media cetak. Ustazah masih menggunakan contoh yang tadi ya. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi dari sebuah iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Perhatikan lagi iklannya. Kalimat "Ayo sarapan sehat sebelum jam 9 pagi" merupakan headline atau judul iklan. Lalu untuk kalimat "makan dan minum yang aman dan bergizi" merupakan subjudul iklan. Sedangkan kalimat "memenuhi 15 hingga 30% dari kebutuhan gizi harian" merupakan isi iklan. Jadi, iklan ini mengajak kita untuk selalu sarapan pagi agar kebutuhan gizi harian terpenuhi. Iklan ini dibuat oleh linisehat.com dan ditujukan kepada semua kalangan dari anak-anak hingga lanjut usia. Kegiatan yang baru saja kita lakukan adalah mengidentifikasi iklan. Karena iklan ini sesuai dengan ciri-ciri dan unsur iklan, maka iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Nah, hari ini kalian sudah belajar tentang sistem pencernaan dan iklan. Ayo, kita coba membuat iklan sendiri ya. Tugas hari ini adalah membuat iklan media cetak dengan tema makanan sehat. Sebelum memulai membuat iklan, coba kamu ingat-ingat kembali syarat membuat iklan yang baik dan efektif. Kemudian, buatlah rancangan iklan cetak yang menarik, mulai dari produk atau jasa yang akan kalian iklankan, tata letak dan gambar yang sesuai dengan produk atau jasa, sampai kalimat dan kata kunci iklan yang sesuai juga dengan produk atau jasa yang kalian iklankan. Selamat mencoba! Alhamdulillah, hari ini kalian sudah mempelajari tentang sistem pencernaan pada hewan dan manusia, kemudian tentang iklan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Ustazah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.